Langit Jakarta sore itu berwarna kelabu, seolah menandai sesuatu yang berat akan datang. Di sudut ruang kantor sempit bertuliskan suara kota, Raka Santosa duduk terpaku di depan layar laptop yang menampilkan ratusan email pembaca. Sebagian besar hanya berisi keluhan biasa, harga kebutuhan yang naik, jalan rusak, atau isu politik yang sama membosankannya. Namun matanya berhenti di satu subjek surel yang terasa ganjil. Tolong datang ke desa kami. Bau busuk ini bukan dari hewan. Pengirimnya hanya menuliskan satu nama pendek, Sakti. Warga desa Serandil, Wonosari. Tidak ada nomor ponsel, tidak ada detail lain, hanya beberapa kalimat yang membuat bulu kuduk Raka berdiri. Setiap malam kami mencium bau bangkai, tapi saat dicari tidak ada apapun. Beberapa orang hilang. Anak-anak menangis mendengar suara tangisan di sawah. Tolong kirim wartawan. Kami tidak tahu harus ke siapa lagi. Raka menegakkan punggungnya. Ada sesuatu dalam pesan itu. Bukan sekadar misteri, tapi rasa putus asa yang tulus. Ia mematikan rokok di asbak logam dan memandangi papan nama lusuh di dinding yang berbunyi berita yang tak dilihat orang. Kami laporkan. Slogan itu dulu hanyalah kata-kata idealis milik redaksi kecil mereka. Tapi bagi Raka, itu adalah alasan kenapa ia masih bertahan di dunia jurnalisme yang mulai kehilangan makna. Ia menyalakan kembali laptopnya dan mencari lokasi desa Serandil di peta digital. Tapi anehnya, hasil pencarian menunjukkan tidak ditemukan. Ia memperkecil tampilan peta, mencoba mencari wilayah sekitar Wonosari, dan baru setelah menelusuri tepi hutan, muncul tanda samar tanpa nama jalan. Hanya sebuah titik abu-abu di tengah kehijauan. Raka mengerutkan dahi. Aneh kok enggak ada data detail. Gumamnya, langkah kaki terdengar dari arah pintu. Mira, editornya, muncul dengan secangkir kopi di tangan. Wanita itu berusia sekitar 35 tahun, berambut sebahu, dengan wajah yang selalu tampak serius seperti sedang menimbang kebenaran setiap kata yang ia dengar. Masih kerja? Udah malam, Rak, katanya sambil meletakkan kopi di meja. Dapat email menarik, jawab Raka tanpa menoleh. Tentang desa yang katanya bau busuk misterius dan orang hilang. Mira tertawa kecil. Bau busuk? Mungkin tempat pemotongan hewan ilegal. Kalau iya, kenapa sampai minta wartawan datang? Katanya orang-orang juga dengar tangisan di malam hari. Mira menatapnya lebih lama. Ia tahu ekspresi itu, tatapan Raka saat menemukan sesuatu yang membuatnya terobsesi. Raka, kita portal kecil. Kalau kamu mau liputan sejauh itu, minimal pastikan ada berita yang bisa dijual. Kalau benar ada yang disembunyikan di sana, itu justru berita besar, jawab Raka mantap. Beberapa menit kemudian, suara langkah berat menyusul dari tangga. Dimas, kameramen sekaligus sahabat lamanya, muncul sambil membawa tripod dan kamera di tas punggung. Gue dengar lo mau ke pelosok lagi, serunya. Raka mengangguk. Serandil, pernah dengar? Dimas menggeleng. Nama kayak desa di film horor, jangan-jangan lo mau nyari setan? Raka hanya tersenyum tipis. Kalau benar ada setan di sana, semoga dia mau diwawancarai. 3 hari kemudian mereka bertiga berangkat. Mobil tua milik kantor membawa mereka keluar dari hiruk-pikuk kota menuju jalan provinsi yang mulai sepi. Di luar jendela, gedung tinggi berganti dengan hamparan sawah dan bukit hijau. Raka duduk di kursi depan, menatap jalan panjang yang seperti menghilang ke kabut jauh. Serandil itu masuk Wonosari bagian mana? Tanya Dimas sambil mengemudi. Menurut peta di balik hutan jati, tapi datanya nggak lengkap. Mungkin desa terpencil, jawab Raka. Mira yang duduk di belakang membuka map kertas, ya peta fisik. Karena sinyal internet sudah menghilang sejak 1 jam lalu. Kita udah lewat jalan utama. Harusnya belok kanan di pertigaan tadi. Dimas menepikan mobil. Belok kanan? Di situ cuma ada jalan tanah kecil. Ya, berarti itu. Jalan menuju Serandil ternyata sempit dan menanjak. Mobil mereka bergetar keras melewati batu dan tanah basah. Udara makin dingin. Dan kabut mulai turun meski matahari belum tenggelam sepenuhnya. Raka membuka jendela sedikit, membiarkan udara masuk. Ada aroma lembab tanah dan daun busuk yang menusuk hidung. Ia menutup kaca lagi perlahan. Bau apa ini? Tanya Mira pelan. Dimas tertawa kaku. Mungkin pupuk kandang. Tapi Raka tahu itu bukan bau itu aneh. Lebih tajam. Seperti bangkai tiang lama terendam air. Sekitar pukul 6 sore, mereka tiba di gerbang kayu dengan tulisan pudar. Selamat datang di desa Serandil. Tulisan itu tampak seperti dilukis ulang beberapa kali dengan cat berbeda, seolah mencoba menutupi huruf-huruf lama di bawahnya. Di sekeliling, hutan jati berdiri rapat, dan di kejauhan, terlihat rumah-rumah kayu dengan atap seng berkarat.
Beberapa warga menatap mereka dari kejauhan. Tatapan yang bukan sekadar ingin tahu, tapi juga waspada. Raka menurunkan kaca mobil dan melambaikan tangan. Tidak ada yang membalas, ini ramah sekali, gumam Dimas sarkastis. Mira mencatat sesuatu di buku kecilnya. Desa ini kayak lupa sama dunia luar. Mereka berhenti di depan rumah besar yang tampaknya menjadi kantor kepala desa. Seorang pria berusia 50-an keluar dengan wajah keras dan tatapan dalam. "Saya Pak Wiryo, kepala desa," ucapnya. "Kalian dari media?" Raka mengangguk dan memperkenalkan diri. "Kami ingin meliput soal laporan warga tentang bau busuk dan hilangnya beberapa orang." Tatapan Pak Wiryo langsung berubah. "Siapa yang kasih tahu itu pada kalian?" Seorang warga namanya Sakti. Pria itu terdiam lama. "Tidak ada warga sini yang bernama Sakti," katanya akhirnya. Pelan tapi tegas. Udara di sekitar terasa makin berat. Raka menatap Mira dan Dimas. Mencari reaksi, tapi keduanya juga bingung. "Mungkin dia tidak mau pakai nama asli," kata Raka mencoba menenangkan suasana. Pak Wiryo hanya menatap tajam. "Lebih baik kalian tidak terlalu lama di sini. Tidak ada yang bisa kalian beritakan." Malam itu, mereka menginap di rumah warga yang bersedia menampung seorang ibu tua bernama Bu Ranti. Rumahnya sederhana, berdinding papan, dengan dapur kecil dan lampu minyak yang berkelip lemah. Saat makan malam, Bu Ranti berkata dengan nada hati-hati, "Kalian datang untuk meliput? Desa ini sudah lama tidak dikunjungi orang luar, kadang yang datang tidak semua bisa pulang." Raka berhenti mengunyah. "Maksudnya?" Bu Ranti tersenyum samar, tapi matanya menatap kosong. "Bau busuk itu, Nak, itu tanda kalau mereka marah. Dulu sudah ada yang mengganggu." "Siapa mereka?" Perempuan tua itu memandangi jendela yang terbuka sedikit, yang tidak lagi di dunia ini. Angin malam masuk membawa aroma lembab dan dingin. Dari kejauhan terdengar suara jangkrik yang tiba-tiba berhenti bersamaan. Seolah alam menahan napas, Dimas mematikan kamera yang baru saja ia coba hidupkan. "Kayaknya baterainya cepat habis di sini," gumamnya. Raka menatap keluar, ke arah gelap di balik pepohonan. Untuk sesaat, ia merasa seperti ada sesuatu yang memperhatikannya. Tapi ia menggelengkan kepala. Mungkin hanya lelah perjalanan. Menjelang tengah malam, ia duduk di beranda sendirian. Langit di atas serandil begitu hitam pekat, tanpa satu bintang pun. Kabut menggantung rendah di antara pepohonan, dan dari jauh terdengar samar suara seperti isak tangis. Raka memejamkan mata, mencoba menenangkan diri. Namun dalam keheningan itu, bau busuk kembali datang. Kali ini jauh lebih tajam. Memberdam berutnya mal, ia membuka mata dan menatap ke arah hutan. Di sana, samar di antara kabut, tampak bayangan seseorang berdiri diam. Saat ia berkedip, bayangan itu sudah hilang. Dan malam di serandil terasa lebih panjang dari malam manapun yang pernah ia alami. Bayangan itu menghilang di antara kabut. Namun rasa tidak enak masih menggantung di dada Raka. Ia menatap ke arah hutan yang gelap, berusaha meyakinkan dirinya bahwa yang ia lihat hanyalah permainan cahaya, tapi bau busuk itu masih terasa, menembus udara malam yang lembab, seolah berasal dari sesuatu yang membusuk di balik pepohonan. Pagi menjelang perlahan di serandil. Kabut masih belum mau beranjak meski matahari sudah mulai naik di ufuk timur. Udara di desa itu terasa berat, lembab dan diam. Raka duduk di beranda rumah Bu Ranti sambil meneguk kopi pahit buatan tuan rumah. Dimas baru saja keluar dari kamar dengan wajah kusut. Rambutnya berantakan dan kamera tergantung di leher. "Gue nggak bisa tidur," keluhnya sambil duduk di anak tangga. Tiap kali merem, kedengeran kayak ada orang jalan di luar jendela. Raka menatapnya. "Gue juga denger," jawabnya lirih. "Tapi waktu gue buka jendela, nggak ada siapa-siapa." Mira keluar belakangan, membawa buku catatan. "Kita harus mulai liputan. Semalam aku coba wawancara Bu Ranti, tapi dia selalu mengeles waktu kutanya soal warga yang hilang." "Memang mereka nggak mau ngomong," kata Raka. "Kita coba ke balai desa lagi. Mungkin kepala desa bisa kasih izin kita ambil gambar." Mereka berjalan menyusuri jalan tanah yang membelah desa. Rumah-rumah di kiri kanan tampak sepi. Jendela tertutup rapat. Hanya sesekali terlihat mata mengintip dari celah tirai. Tidak ada suara ayam. Tidak ada anak kecil bermain. Hanya bunyi langkah kaki mereka sendiri yang menggema pelan. Di tengah desa berdiri bangunan kayu besar dengan papan bertuliskan Balai Desa Serandil. Catnya mengelupas, dan tiangnya sudah miring dimakan waktu. Di depan pintu, Pak Wiryo, kepala desa, sudah menunggu. Wajahnya tetap sama seperti kemarin, dingin dan waspada. "Kalian masih di sini?" tanyanya tanpa basa-basi. Raka mencoba tersenyum sopan. "Kami hanya ingin mewawancarai beberapa warga, Pak."
Kami tidak akan merepotkan siapapun, tidak perlu. Desa ini tidak punya cerita menarik untuk diberitakan. Tapi Pak, kami menerima laporan soal bau busuk dan beberapa warga hilang. Laporan siapa? Potong Pak Wiryo tajam. Sudah saya bilang, tidak ada warga bernama Sakti. Dimas mengeluarkan kamera kecilnya, mencoba merekam situasi. Tapi Pak Wiryo segera mengangkat tangannya. Jangan ambil gambar di sini. Ada wilayah yang tidak boleh kalian rekam. Banyak tempat keramat yang tidak pantas dipublikasikan. Nada suaranya tegas, seperti peringatan yang tak boleh dilanggar. Raka menelan ludah, mencoba mengalihkan suasana. Kalau begitu, bolehkah kami sekadar melihat-lihat sekitar desa? Mungkin di area persawahan atau bukit belakang? Pak Wiryo menatapnya lama, kemudian berkata pelan, bukit belakang? Dia kata apa-apa di sana, jangan ke situ. Namun larangan itu justru menyalakan rasa ingin tahu di dalam diri Raka. Setelah berpamitan, mereka berjalan ke arah yang berlawanan dari balai desa. Jalan setapak menuju bukit terlihat jarang dilalui orang. Rerumputan tinggi menutupi sebagian jalan, dan di beberapa bagian tanahnya lembek seperti sering tergenang air. Angin berhembus pelan membawa bau lembab yang semakin kuat. Bau itu sama seperti semalam, hanya kali ini lebih tajam, menusuk hidung membuat perut terasa mual. Lo cium juga kan? Tanya Dimas menutup hidung dengan sapu tangan. Raka mengangguk. Bau ini bukan dari hewan mati, terlalu tajam. Mira mengeluarkan masker dari tasnya. Kalau ini bangkai besar seharusnya banyak lalat, tapi lihat, gak ada satupun. Langit perlahan memutih, matahari tertutup awan tebal. Mereka terus berjalan menanjak hingga pepohonan semakin rapat. Dan di antara ranting jati yang kering, Raka melihat sesuatu di kejauhan. Bangunan tua dengan dinding yang separuh tertutup lumut. Itu rumah? Gumam Dimas. Rumah itu berdiri di tengah hutan kecil. Besar dan kokoh meski terlihat rapuh dimakan usia. Arsitekturnya berbeda dari rumah-rumah di desa. Jendelanya tinggi dengan kusen kayu lebar. Pintunya ganda dan berukir. Di bagian atas tampak lambang berbentuk lingkaran dengan huruf asing yang sudah pudar. Mira berbisik, sepertinya bangunan Belanda. Raka menatap sekeliling. Mungkin ini yang mereka sebut tempat keramat. Mereka mendekat perlahan. Tanah di sekitar rumah basah dan berlumpur, tapi tidak ada tanda-tanda rumput liar tumbuh di dekat pintu. Seolah seseorang masih sering melangkah di sana. Raka menunduk, memperhatikan jejak sepatu kecil, bukan milik hewan, dan terlihat cukup baru. Ada yang datang ke sini, katanya pelan. Dimas mengangkat kamera dan mulai merekam. Lensa bergerak dari bawah ke atas, menyorot bangunan yang tampak lebih menakutkan dari dekat. Saat ia menggeser pandangan ke jendela lantai 2, Dimas tiba-tiba terdiam. Rak, barusan ada yang lewat di jendela itu? Bisiknya. Raka langsung mendongak, menatap ke arah yang dimaksud. Tidak ada apa-apa, hanya kaca pecah dan tirai kotor yang bergoyang pelan tertiup angin. Mungkin daun, katanya mencoba tenang. Bukan. Gue yakin banget ada yang jalan pelan di balik kaca. Raka mendekati pintu dan mencoba memutar gagangnya. Pintu itu tidak terkunci. Bunyi engsel berdecit panjang terdengar saat ia mendorongnya terbuka. Bau busuk langsung menyeruak keluar. Lebih parah dari sebelumnya. Mira spontan menutup hidung, sementara Dimas menyalakan senter dari kameranya. Ruang dalamnya gelap, penuh debu dan jaring laba-laba. Meja kayu besar terbalik di tengah ruangan, kursi patah berserakan, dan di sudut tergantung potret seorang pria berjas dengan mata yang tampak menatap lurus ke arah mereka, meski fotonya sudah pudar. Siapapun yang tinggal di sini udah lama pergi, bisik Mira. Raka menyusuri dinding, memperhatikan tanda-tanda yang aneh. Coretan hitam seperti arang, membentuk pola lingkaran di lantai, berserakan lilin-lilin yang sudah meleleh habis, kayak bekas ritual. Katanya perlahan mereka melangkah lebih dalam, menuju ruang belakang. Di sana, bau busuk semakin pekat. Dimas mengangkat kamera, merekam setiap sudut, tapi ketika ia mengarahkan lensa ke sebuah pintu kecil di bawah tangga, kamera tiba-tiba bergetar hebat. Layar menunjukkan gangguan seperti sinyal rusak, dan dari speaker terdengar dengungan aneh. Ada apa? Tanya Raka cepat. Entah, kamera gue kayak diserang sinyal kuat, jawab Dimas panik. Lalu di antara gangguan itu, selama sepersekian detik, muncul bayangan putih melintas cepat di layar, seperti sosok berdiri di balik pintu kecil itu. Raka menatap langsung ke arah pintu, tapi hanya ada kegelapan. Ia mencoba membuka, namun pintu itu terkunci rapat. Cukup dulu, kata Mira ketakutan. Kita keluar aja. Raka menatap ke sekeliling sekali lagi.
Lalu mengangguk, mereka keluar menutup pintu perlahan. Tapi sebelum benar-benar menjauh, Dimas menatap layar kameranya sekali lagi. Rak, suaranya bergetar. Lihat ini, ia memutar ulang rekaman terakhir. Di jendela lantai 2 yang tadi mereka lihat kosong, jelas terlihat sosok hitam berdiri diam, menatap ke arah kamera. Tidak bergerak, tidak berkedip. Raka merasakan tengkuknya dingin. Ia mengangkat wajah, menatap jendela yang sama. Sekarang kosong, tapi di dasar hatinya ia tahu sesuatu di dalam rumah itu belum benar-benar kosong. Mereka berjalan cepat menuruni bukit tanpa banyak bicara. Angin bertiup dari arah hutan membawa bau busuk yang makin kuat, seolah mengejar mereka hingga tiba di jalan desa. Raka menoleh sekali lagi ke arah rumah tua itu, berdiri sendiri di antara kabut. Untuk sesaat, ia merasa rumah itu menatap balik, seperti menunggu mereka datang lagi. Dan dalam hati Cilna Abietah, mereka pasti akan kembali. Raka masih bisa merasakan tatapan rumah tua itu ketika mereka turun dari bukit sore kemarin. Bayangan jendela yang kosong tapi terasa hidup itu terus menghantui pikirannya hingga larut malam. Ia tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, yang muncul hanyalah bayangan sosok hitam di jendela dan bau busuk yang seakan menempel di kulitnya. Menjelang subuh, udara di serandil terasa dingin dan lembab, embun menetes dari daun bambu, dan suara ayam jantan terdengar jauh di ujung desa. Raka akhirnya terlelap sebentar, tapi tak lama kemudian suara gaduh di luar membangunkannya. Ia mendengar teriakan orang-orang bercampur dengan gonggongan anjing. Raka, "Bangun!" teriak Dimas dari luar kamar. "Ada yang terjadi di bukit!" Raka bergegas bangkit, mengenakan jaket dan keluar di halaman. Warga desa berlarian ke arah jalan menuju bukit belakang. Beberapa perempuan menjerit histeris, sementara laki-laki membawa obor dan cangkul. Bu Ranti berdiri di depan rumahnya, wajahnya pucat pasi. "Ada apa, Bu?" tanya Raka, anak si Parjo. Dia temukan sesuatu di rumah tua itu. Di suaranya bergetar, "Semayat, nak, banyak mayat." Kata itu membuat darah Raka berdesir dingin. Ia langsung menoleh ke Dimas. "Ambil kamera sekarang." Mereka berlari mengikuti arus warga. Jalan menuju bukit kini penuh dengan orang yang berdesakan. Sebagian menutup hidung karena bau busuk yang menyengat makin kuat. Bau itu jauh lebih parah dari kemarin. Tajam, menusuk, membuat dada terasa sesak. Begitu mencapai halaman rumah tua itu, Raka terpaku di depan pintu. Seorang anak laki-laki berusia sekitar 10 tahun menangis sambil memeluk anjingnya yang menggonggong keras ke arah rumah. Tubuhnya gemetar ketakutan. Seorang pria dewasa menariknya menjauh. "Jangan lihat ke dalam lagi," katanya panik. Dari dalam rumah, beberapa warga keluar dengan wajah pucat. "Panggil polisi! Ini bukan kecelakaan!" teriak salah satunya. Raka dan Dimas saling pandang. Lalu tanpa pikir panjang mereka masuk ke dalam. Bau busuk itu langsung menyergap seperti tembok tak terlihat. Di ruang depan, tidak ada perubahan berarti. Tapi dari arah belakang rumah, terdengar suara gaduh dan jeritan ngeri. Raka mengikuti suara itu. Pintu kecil di bawah tangga kini terbuka lebar. Dari sana keluar asap tipis dan aroma kematian yang pekat. Beberapa warga menutup mulut mereka dengan kain. Sebagian hampir muntah. Raka menyalakan senter kecil dari ponselnya. Menyorot ke dalam ruang bawah tanah, apa yang dilihatnya membuat napasnya tercekat. Puluhan tubuh manusia tergeletak bertumpuk di ruangan sempit itu. Sebagian sudah membusuk, sebagian lain tampak masih baru. Kulit mereka pucat. Mata kosong menatap langit-langit. Tubuh-tubuh itu disusun rapi seperti tumpukan karung, seolah sengaja diatur. Di dada masing-masing terdapat luka bakar berbentuk simbol aneh, menyerupai huruf kuno atau lingkaran berpilin. Dimas gemetar saat mengangkat kameranya. "Ya Tuhan, Raka ini gila!" Raka menelan ludah. "Rekam semuanya, jangan berhenti." Setiap langkah terasa berat. Bau daging busuk bercampur besi darah menyesakkan paru-paru. Di salah satu sudut, Raka melihat tangan manusia yang kaku mencengkeram lantai. Kukunya hitam dan patah. Ia mendekat, memperhatikan wajah korban teratas. Wajah itu bengkak, tapi bentuknya masih bisa dikenali. Seorang pria muda dengan rambut cepak dan tanda lahir di pipi kiri. Raka memicingkan mata. Ia mengenal wajah itu. Ini orang yang aku wawancara di Terminal Wonosari minggu lalu. Katanya pelan, hampir berbisik. Namanya Farel. Dia masih hidup waktu itu. Dimas menatapnya tak percaya. "Lo yakin?" "Yakin. Aku masih punya rekamannya di laptop." Sebelum mereka sempat berbicara lebih lanjut, suara sirene terdengar dari jauh. Polisi datang bersama beberapa petugas medis membawa tandu dan kantong mayat. Garis kuning segera dipasang mengelilingi area rumah. Warga diminta menjauh.
Seorang perwira polisi berpakaian preman mendekati Raka. "Anda dari media?" Raka mengangguk. "Ya, dari Suara Kota. Kami kebetulan sedang melakukan liputan tentang desa ini." "Bagus. Tapi sekarang tugas Anda selesai. Kami akan tangani ini," kata perwira itu dingin. "Tidak ada yang boleh merekam atau memotret tanpa izin." "Pak, ini peristiwa besar." "Setidaknya beri kami." "Saya bilang tidak." Suaranya meninggi. Dua petugas lain menghampiri menutup jalan masuk ke rumah. Mira yang baru datang dari bawah bukit menghampiri mereka dengan wajah panik. "Apa yang kalian lihat?" Raka menatapnya singkat. "Mayat 20. Mungkin lebih. 25. Potong seorang warga yang berdiri di dekat mereka. Wajahnya pucat. Aku hitung sendiri sebelum polisi datang. 25 tubuh, semuanya laki-laki dan perempuan muda. Tidak ada karena Raka mencatat cepat di buku kecilnya. Tapi di kepalanya ada hal yang lebih mengusik daripada jumlahnya. Simbol di dada korban. Bentuknya terasa familiar. Seperti pernah ia lihat entah di mana. Petugas medis keluar dari rumah membawa kantong mayat satu persatu. Warga berdesakan ingin melihat, tapi polisi menahan mereka. Beberapa perempuan pingsan. Sementara suara doa dan isak tangis mulai terdengar, Raka menatap ke arah rumah tua itu. Dari jendela lantai 2, tirai kotor bergoyang pelan, seolah ada yang mengintip dari dalam. Ia berusaha mengabaikan firasat buruk yang mulai tumbuh di dadanya. Menjelang sore, seluruh bukit telah dipenuhi aparat. Mobil polisi parkir di sepanjang jalan desa, dan kabar penemuan mayat menyebar cepat. Wartawan dari media lain mulai berdatangan, tapi sebagian besar hanya diizinkan mengambil gambar dari kejauhan. Raka mencoba berbicara lagi dengan perwira yang tadi. "Bisa kami tahu identitas korban, Pak?" "Belum bisa," jawabnya pendek. "Kami masih melakukan identifikasi. Tidak ada dokumen apapun di lokasi. Tapi kalau warga mengenali mereka..." "Sudah saya bilang, tidak ada yang mengenali. Semua orang di sini mengaku tidak tahu apa-apa." Raka merasa ada yang janggal. Ia memperhatikan wajah-wajah warga yang berkerumun. Banyak di antara mereka menunduk, tak berani menatap ke arah polisi, seolah ada ketakutan besar yang menahan mereka bicara. Malamnya di rumah Bu Ranti, suasana tegang. Tidak ada yang berani keluar dari kejauhan. Masih terdengar suara kendaraan polisi dan sirene yang sayup-sayup memecah malam. Raka duduk di meja kecil dengan laptopnya. Ia menyalakan file rekaman wawancara seminggu lalu. Video ketika ia berbincang dengan seorang pria bernama Farel tentang proyek tambang dekat Wonosari. Wajah di layar itu sama persis dengan korban di ruang bawah tanah tadi. Pakaian, rambut, bahkan nada suaranya masih teringat jelas. Raka menghentikan video dan memegang kepalanya. "Tidak mungkin," gumamnya. "Aku baru bicara sama dia 7 hari lalu." Dimas menatap layar itu juga. "Lo yakin itu orang yang sama? Mungkin mirip aja." "Tidak, aku yakin," Raka menunjuk layar. Lihat tanda lahir di pipinya persis. Hening sesaat, suara angin di luar berdesir pelan, menggetarkan dinding kayu rumah. Mira yang sejak tadi diam akhirnya berbicara. "Kalau begitu, siapa yang mati lebih dulu? Orang yang kau wawancara? Atau yang ada di ruang bawah tanah?" Pertanyaan itu menggantung lama di udara. Tidak ada yang menjawab di luar. Gonggongan anjing tiba-tiba pecah keras, diikuti suara sesuatu jatuh di halaman. Dimas segera berlari ke jendela, menyingkap tirai. Tapi yang terlihat hanya kabut tebal menutupi desa, seperti selimut putih yang perlahan menelan segala suara. Raka menutup laptopnya perlahan dalam hati. Ia tahu, ini bukan sekadar pembunuhan. Ada sesuatu yang lebih tua, lebih kelam, yang sedang bergerak di balik semua ini. Dan entah kenapa, ia merasa rumah tua itu belum selesai dengan mereka. Kabut itu belum juga menghilang sejak malam tadi. Udara di Serandil pagi ini terasa berat, dingin, dan syarat sesuatu yang tak kasat mata. Raka berdiri di teras rumah Bu Ranti, menatap ke arah bukit di mana rumah tua itu berdiri. Dalam kabut pekat, bangunan itu hanya tampak sebagai bayangan hitam samar, tapi entah mengapa seolah menatap balik ke arahnya. Ia masih mengingat jelas rasa dingin yang menjalari kulitnya semalam ketika mendengar suara bisikan samar, suara yang seakan keluar dari dinding, berulang pelan seperti mantra, "Panggil nama kami." Kata-kata itu menghantui pikirannya. Bahkan setelah ia terjaga, Mira keluar dari kamar dengan wajah letih. "Kamu nggak tidur lagi?" Raka hanya menggeleng. "Aku nggak bisa." Ada sesuatu yang aneh dari semua ini, Mir. Semua korban itu bukan warga sini. Tapi bagaimana bisa mereka mati di desa yang bahkan nggak ada di peta resmi? Mira duduk di sampingnya, memeluk tubuhnya sendiri karena dingin. "Aku juga nggak habis pikir. Tapi polisi sepertinya menutup rapat kasus ini.
Aku coba kirim data ke redaksi, malah ditolak, katanya belum bisa tayang. Diblokir. Sepertinya begitu. Raka menatap ke depan. Mata merah karena kurang tidur. Kalau begitu, kita cari sendiri jawabannya. Siang itu mereka bertiga menuju balai desa. Kepala desa, Pak Wirya, menatap mereka dengan wajah lelah. Lingkaran hitam di matanya menunjukkan ia juga tak tidur semalam. "Pak, kami ingin menanyakan sesuatu," kata Raka sopan. "Tentang rumah tua di bukit itu, siapa pemilik aslinya?" Pak Wirya menghela napas panjang. Rumah itu sudah kosong sejak puluhan tahun lalu. Dulu pernah dipakai semacam kelompok. Entah apa namanya. Mereka datang dari luar, tinggal di sana sebentar, lalu hilang begitu saja. "Kelompok apa maksud Bapak?" tanya Mira. Pak Wirya tampak ragu. "Orang-orang sini menyebutnya sekte pintu terakhir, tapi itu sudah lama sekali, nah." Tahun 80-an awal Raka mencondongkan tubuhnya. Apa yang terjadi pada mereka? Kepala desa menatap keluar jendela sebelum menjawab pelan. Mereka mengadakan ritual besar di rumah itu. Katanya untuk membuka pintu antara dua dunia. Setelah malam itu, tak ada satu pun yang keluar lagi. Kalimat itu menggantung di udara, dingin dan berat. Raka segera membuka catatannya, menulis cepat. Is pernah membaca sesuatu tentang kelompok pemujaan lokal di arsip berita lama. Begitu mereka kembali ke rumah Bu Ranti, ia menyalakan laptop dan membuka folder digital yang berisi hasil pemindaian arsip-arsip dari Suara Kota. Setelah beberapa saat menelusuri data tahun-tahun lama, ia menemukan sesuatu. Artikel dari tahun 1983, 20 warga desa hilang setelah ritual pemujaan di Serandil. Sekte misterius bernama Pintu Terakhir dikabarkan melakukan ritual pemanggilan arwah leluhur di rumah peninggalan Belanda di kaki Bukit Serandil. Dipimpin oleh pria bernama Sudarmaji, kelompok ini mengklaim mampu membuka jalur komunikasi antara dunia orang hidup dan orang mati. Setelah malam ritual itu, tak satu pun anggota ditemukan. Hanya ada bau busuk dan tanda terbakar di lantai ruangan utama. Mira menatap layar dengan ngeri. Jadi rumah itu sudah memakan korban sejak dulu? Kelihatannya begitu. Raka menggeser layar, membaca bagian bawah artikel. Ini, aneh nama pemimpinnya Sudarmaji dan... Lihat ini Mir. Simbol di dada korban, wartawan zaman itu menggambarkannya mirip huruf kuno Jawa yang diubah bentuknya. Simbol yang sama seperti yang kita lihat kemarin, Dimas bergidik. Lo pikir ini ada hubungannya sama mereka? Sekte itu balik lagi setelah 40 tahun? Raka menghela napas berat. Entah siapa yang menghidupkan mereka kembali. Tafsir pola yang sama terulang. Mereka bertiga memutuskan untuk mencari keterangan langsung dari penduduk tertua di Serandil. Bu Ranti menyarankan mereka menemui Mbah Samin, seorang kakek berumur lebih dari 80 tahun yang tinggal di ujung desa. Katanya, Mbah Samin satu-satunya saksi hidup dari kejadian masa lalu itu. Rumah Mbah Samin berdiri di tepi hutan, terbuat dari kayu jati yang sudah dimakan usia. Ketika mereka datang, lelaki tua itu sedang duduk di teras, menatap jauh ke arah bukit, kulitnya keriput, matanya buram, tapi tatapannya tajam saat melihat Raka. "Kalian dari kota?" Suaranya serak, pelan. "Ya, Mbah, kami ingin tahu tentang peristiwa tahun 1943 di rumah tua itu," jawab Raka hati-hati. Mbah Samin diam lama, lalu berkata lirih. "Mereka menyebut diri mereka Pintu Terakhir dulu. Aku ikut bantu bangun rumah itu. Waktu itu dipakai sekelompok orang yang katanya ingin membuka jalan agar bisa bicara dengan arwah keluarga mereka yang mati di perang." "Ritual seperti apa yang mereka lakukan?" tanya Mira. "Bukan ritual biasa," jawab Mbah Samin. "Mereka berpuasa 7 hari 7 malam. Setelah itu malam terakhir mereka bakar dupa. Darah kambing diteteskan di tanah dan mereka duduk melingkar di bawah jendela besar itu. Aku dengar mereka membaca mantra dalam bahasa yang bukan Jawa, bukan Indonesia. Setelah tengah malam angin berputar, suara seperti jeritan keluar dari dalam rumah. Esok paginya, rumah itu kosong. Hanya bau busuk dan tanda api di lantai. Raka merasakan bulu kuduknya berdiri. Dan tidak ada yang ditemukan sejak itu." "Tidak ada," kata sang kakek pelan. "Tapi sejak malam itu, orang-orang bilang kadang terdengar suara memanggil nama mereka dari arah bukit. 'Panggil nama kami,' begitu katanya. Aku dengar sendiri sekali. Sejak itu, aku tak pernah mendekat lagi." Kata-kata itu membuat Raka terdiam. Kalimat yang sama persis seperti bisikan yang ia dengar semalam. Mereka berpamitan setelah matahari mulai tenggelam. Di perjalanan pulang, kabut kembali turun perlahan, membawa gelantara lebih sepi. Tak ada suara burung, tak ada hembusan angin. Hanya langkah kaki mereka di tanah basah. Sesampainya di rumah,
Raka tak langsung istirahat. Ia menatap layar laptop yang menampilkan wajah Sudarmaji, pemimpin sekte itu, dari artikel lama. Wajah tirus dengan mata sayu dan senyum tenang, tapi semakin lama menatap, semakin ia merasa mata dalam foto itu seperti hidup. Menatap balik kepadanya malam menjelang, dan desa Serandil tenggelam dalam keheningan yang menakutkan. Raka mencoba tidur, tapi matanya enggan terpejam di luar. Angin berdesir lembut seperti seseorang berjalan mengitari rumah. Dari arah dapur terdengar suara kursi bergeser pelan. Ia menoleh, tapi tak ada siapa-siapa. Ketika akhirnya ia menutup mata, gelap mulai menelannya dan suara itu datang lagi. "Panggil nama kami." Raka membuka mata dengan napas terengah. Ruangan gelap, tapi di ujung tempat tidur, samar-samar terlihat bayangan seseorang berdiri. Tubuhnya kaku, wajahnya tak jelas, tapi dari dada sosok itu tampak cahaya merah berdenyut, berbentuk simbol yang sama seperti di dada mayat-mayat itu. "Panggil nama kami, Raka." Suara itu bukan dari luar. Ia tahu pasti suara itu muncul di dalam kepalanya sendiri. Raka menjerit pelan dan bangkit, menyalakan lampu. Bayangan itu lenyap, tapi dari jendela terlihat kabut menebal, menutupi seluruh halaman. Dan di tengah kabut, samar-samar terdengar suara langkah kaki perlahan menjauh ke arah bukit, seperti seseorang memanggilnya untuk mengikuti. Ia duduk di tepi ranjang menggenggam kepala. Apa yang sebenarnya terjadi di desa ini? Bisiknya lirih namun jauh di dalam dirinya. Raka tahu satu hal. Ia baru saja membuka sedikit dari rahasia yang seharusnya tetap terkubur. Dan pintu itu kini mulai terbuka kembali. Pintu itu kini mulai terbuka kembali. Kalimat itu masih terngiang di kepala Raka semalaman, membuatnya gelisah. Ia tidak tahu apakah suara dan bayangan yang dilihatnya hanyalah halusinasi karena kurang tidur, atau sesuatu yang lebih nyata dari yang bisa dijelaskan akal. Tapi satu hal pasti, ada sesuatu di rumah tua itu yang memanggilnya. Paksimeni langit Serandil diselimuti awan kelabu. Hujan rintik turun pelan, meninggalkan bau tanah basah yang menusuk hidung. Dimas duduk di beranda, memperbaiki kamera yang semalam sempat error. Baterainya masih penuh, tapi waktu rekamnya nggak jalan. Katanya kesal. Raka menatap jam tangannya. "Jamku juga aneh. Semalam berhenti tepat pukul 12:07. Loh, punya aku juga," sahut Dimas cepat. Pas aku coba hidupin kamera, jam digitalnya stuck di 00:07. Keduanya saling pandang, dan hening sejenak. Mira, yang baru keluar sambil membawa secangkir kopi, memperhatikan mereka dengan curiga. "Kalian yakin mau balik ke rumah itu lagi?" Raka mengangguk pelan. "Aku harus. Semakin aku menghindar, semakin aku merasa sesuatu di sana menungguku." "Menunggu?" Mira menatapnya tajam. "Raka, kamu sadar nggak kamu mulai ngomong kayak orang yang dipanggil sesuatu yang nggak kelihatan?" Raka tersenyum hambar. Mungkin memang begitu. Siang itu mereka bertiga kembali ke bukit. Kabut tipis masih menggantung di sela pepohonan, membuat suasana seperti dunia lain. Rumah tua itu berdiri sama seperti kemarin, hanya kini tampak lebih gelap, seolah menelan cahaya di sekitarnya. Dimas mengangkat kameranya, menyalakan rekaman. "Oke, ini pengambilan footage tambahan untuk dokumenter. Hari kedua, jam 2:00. Namun saat ia melihat layar kamera, alisnya berkerut. "Tunggu, kok waktu rekamnya masih nunjuk jam 0:07? "Coba riset," kata Raka. "Aku udah coba, tapi tetap begitu." Jamnya nggak mau jalan. Raka menarik napas panjang. "Kita lanjut saja, anggap aja alatnya rusak." Mereka melangkah masuk. Begitu melewati ambang pintu, hawa dingin langsung menyergap. Udara di dalam rumah berbeda, lebih berat, lembab dan hening. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada hembusan angin. Seolah seluruh dunia berhenti bernapas. Raka menatap jam tangannya, jarumnya juga berhenti. Tepat pukul 0:07. "Dimas," katanya pelan, "coba lihat jam lo." Dimas menatap pergelangan tangannya. "Masih 0:07. Mira menelan ludah. Ini nggak masuk akal. Mereka melangkah pelan ke ruang utama. Lantai kayu berderit lembut setiap kali diinjak. Sinar matahari masuk dari celah jendela, tapi cahaya itu terasa tak mampu menembus bayangan di dalam rumah. Raka mulai merekam dengan ponselnya, namun tak lama kemudian, layar menampilkan sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir sejenak. Di layar Ica melihat mereka bertiga, Raka, Dimas, dan Mira, sedang berjalan masuk ke rumah. Padahal mereka baru saja melangkah ke dalam beberapa detik lalu. Raka menatap layar itu tak percaya. "Dimas, ini lihat deh." Dimas mendekat, matanya membesar. "Gila, itu kita. Tapi rekamannya 5 menit lebih awal." Mira mundur 1 langkah. "Raka, ayo keluar."
Sekarang, tapi Raka menggeleng. Belum. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini. Ia turun perlahan ke ruang bawah tanah. Tempat tumpukan mayat ditemukan. Ruangan itu kini kosong, tapi bau busuk samar masih tertinggal. Cahaya senter menyorot dinding berlumut, dan di sudut ruangan, di balik papan yang separuh lapuk, ia melihat sesuatu. Sebuah buku tebal berdebu. Raka mendekat mengangkat buku itu hati-hati. Kulitnya terbuat dari bahan coklat tua. Sudah mengelupas di beberapa bagian. Di sampulnya tertulis huruf kuno Jawa yang sama dengan simbol di dada para korban. Ia meniup debunya, lalu membuka halaman pertama. Tulisan di dalamnya bercampur antara aksara Jawa dan Latin. Baris pertama berbunyi, ritual lawang pungkasan, pintu antara napas dan senyap. Raka membalik halaman demi halaman. Di sana tertulis doa-doa, nama-nama, dan tanggal. Di halaman tengah, ia berhenti. Ada daftar nama, 25 orang, masing-masing ditulis dengan tinta merah. Raka membaca pelan satu persatu. Farel, Mira, ini nama-nama korban itu. Semuanya sama, bisiknya dengan suara gemetar. Dimas menyorotkan senter ke halaman terakhir. Di sana hanya ada satu kalimat, korban ke-26, yang membuka pintu. Di bawahnya kosong. Tidak ada nama. Raka mematung. Ia merasa darahnya berdesir dingin, seolah seluruh udara di ruang bawah tanah itu mengeras di sekelilingnya. Dimas menatapnya khawatir. Apa maksudnya korban ke-26? Raka menggeleng pelan. Entahlah. Tapi di dalam hatinya, ia mulai tahu. Entah mengapa, setiap kali membaca kalimat itu, ia merasa seperti sedang menatap cermin. Dan cermin itu memantulkan dirinya sendiri. Tiba-tiba kamera Dimas bergetar keras. Layar menampilkan gambar kacau. Bayangan hitam melintas cepat di belakang mereka. Suara seritan pelan terdengar dari arah tangga. Mira menjerit pelan. Siapa itu? Raka menyorot senter ke arah tangga, tapi tak ada siapapun di sana. Hanya udara dingin yang terasa semakin menusuk. Dimas memeriksa kameranya, tapi layar kini menampilkan hal aneh. Rekaman langsung dari mereka bertiga, tapi versi lain dari mereka sedang berdiri di ruangan yang sama, menghadap arah yang berlawanan. Dan versi mereka di layar sedang menatap balik, dengan ekspresi kosong dan mata hitam legam. Mira berlari ke tangga. Kita harus keluar sekarang. Namun saat mereka mencoba menaiki tangga, langkah mereka terasa berat, seolah udara berubah menjadi lumpur. Setiap langkah terasa melambat, seperti waktu terdistorsi. Suara detak jantung Raka bergema di kepalanya. Dan ia sadar, jam tangannya kembali bergerak, tapi bukan maju. Mundur detik demi detik berputar ke belakang, hingga jarumnya berhenti lagi tepat di pukul 0.07. Raka menatap sekeliling, ruangan itu kini tampak berbeda. Bau busuk menguat dan di sudut, tumpukan mayat itu muncul kembali. Sama persis seperti pertama kali mereka menemukannya, tapi kali ini, salah satu tubuh bergerak. Sebuah tangan pucat terangkat perlahan dari antara tumpukan, menunjuk ke arah Raka. Dari bibir mayat itu keluar suara serak, patah-patah, korban. Kedua pedisam, Raka mundur, hampir terjatuh. Dimas menarik lengannya, menyeretnya naik ke atas. Depa berlari keluar rumah, napas terengah-engah, sampai akhirnya tiba di halaman. Pintu fresh pintu semua kembali normal. Angin kembali berhembus, burung kembali berkicau, dan jam di tangan mereka mulai berdetak lagi. Raka terjatuh di tanah, mencoba mengatur napas. Ya, kamu lihat. Dimas mengangguk, wajahnya pucat. Lihat. Dan aku nggak tahu harus percaya apa. Mira memegang bahu Raka. Kita harus pergi dari desa ini sekarang juga. Tapi Raka tidak menjawab. Tatapannya kosong ke arah rumah di bukit. Di dalam dirinya ada perasaan aneh, bukan sekadar takut, tapi seperti ada sesuatu yang memanggil dari dalam rumah itu. Lembut namun tegas, korban ke-26. Kata itu terus berdengung di telinganya. Bahkan setelah mereka meninggalkan bukit dan jauh di dalam benaknya, Raka mulai menyadari pintu itu belum sepenuhnya tertutup. Ia baru saja membuka separuhnya. Dan sesuatu di sisi lain sedang menunggu, menatap dan menyebut namanya pelan. Kata-kata itu terus bergema di kepala Raka sepanjang perjalanan turun dari bukit. Korban ke-26. Suara itu seperti gema yang tidak pernah benar-benar padam. Meski mereka sudah jauh meninggalkan rumah tua itu. Bahkan saat mereka tiba kembali di rumah Buranti, gema itu masih terasa, bergetar di dalam tulang. Mira berusaha menenangkan Raka. Kita istirahat dulu. Aku udah pesen mobil buat besok pagi. Kita pulang ke kota. Namun Raka hanya duduk diam di kursi, menatap kosong ke lantai. Belum Mir, Desemefwati yang belum selesai. Dimas mendesah kesal.
Raka, denger. Gua udah lihat banyak hal aneh bareng lo, tapi ini di luar nalar. Kita harus keluar dari desa ini sebelum kita semua gila. Raka menatap mereka berdua. Matanya merah, suaranya lirih tapi tegas. Kalau kita pergi sekarang, semua korban itu akan tetap jadi misteri. Aku bisa biarin begitu. Hening menyelimuti ruangan. Hanya suara hujan di luar yang terdengar, mengetuk atap seng seperti bisikan halus. Malam mulai turun cepat, listrik desa mati sejak sore, membuat serandil tenggelam dalam kegelapan. Raka menyalakan senter kecil di meja, menatap buku ritual yang ditemukan di rumah itu. Ia membolak-balik halamannya lagi. Nama-nama di sana terasa semakin hidup, seolah setiap huruf berdenyut. Di antara nama itu, satu menarik perhatiannya. Laras Weningsari. Nama itu terasa akrab, tapi Raka tak ingat di mana pernah mendengarnya. Ia menatap lama pada baris itu, hingga tiba-tiba terdengar ketukan pelan di pintu. Tuk, tuk. Raka menoleh. Mira, Dimas. Tapi kedua temannya sedang tidur di kamar lain. Ia berdiri pelan, melangkah ke arah pintu. Ketukan itu terdengar lagi, kali ini lebih pelan. Seolah orang di luar ragu untuk benar-benar masuk. Dengan hati-hati, Raka membuka pintu. Di depan sana berdiri seorang perempuan muda. Rambutnya panjang basah menempel di pipi. Wajahnya pucat seperti tak pernah kena sinar matahari. Pakaiannya kusam, seolah sudah lama tak berganti. Mas Raka Santosa. Suaranya lirih, serak. Raka terpaku. Kamu siapa? Perempuan itu tersenyum samar, tapi matanya tampak kosong. Namaku, Laras. Raka nyaris menjatuhkan senter. Laras Weningsari? Ia mengangguk pelan. Iya, kamu baca namaku di buku itu kan? Raka mundur selangkah, ngeri tapi juga terpikat oleh tatapannya. Tapi, itu tidak mungkin kamu salah satu dari 25 korban yang ditemukan di rumah itu. Laras tersenyum pahit. Aku tidak mati, Mas. Aku dipanggil kembali. Kata-katanya membuat udara di ruangan mendadak terasa dingin. Nafas Raka membeku di tenggorokan. Dipanggil kembali? Maksudmu apa? Laras berjalan perlahan masuk ke dalam. Langkahnya nyaris tak bersuara. Mereka memanggil kami. Mereka yang tertinggal di sisi lain pintu itu, kami. Bukan lagi manusia sepenuhnya, tapi belum juga mati. Siapa mereka itu? Yang menunggu, jawab Laras lirih. Yang membuka pintu pertama kali, dan yang ingin kamu buka lagi. Raka merasakan tengkuknya dingin. Kenapa aku? Aku cuma jurnalis. Laras menatapnya dengan tatapan sayu. Karena kamu sudah melihat kami. Kamu membaca nama-nama itu. Pintu mengenalmu sekarang. Ia mendekat, wajahnya kini hanya sejengkal dari Raka. Aroma tanah basah bercampur darah samar menyeruak dari tubuhnya. Mas Raka, kamu harus pergi malam ini juga. Sebelum jam 12:07. Setelah itu, waktu tidak akan berjalan sama lagi untukmu. Raka mencoba menenangkan diri. Ia mengeluarkan ponselnya, menyalakan kamera. Laras, aku perlu merekam ini, biar orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun sebelum ia sempat menekan tombol rekam, lampu senter di tangannya bergetar dan padam. Seketika ruangan gelap gulita. Dari kegelapan, terdengar bisikan pelan. Bukan hanya satu suara, tapi banyak geni bertumpuk-tumpuk seperti gema dari dalam tanah. Jangan panggil nama kami lagi. Tutup pintunya. Dia sudah datang. Raka panik menyalakan senter lagi. Saat cahaya kembali, Laras sudah tidak ada di hadapannya. Hanya ada bau anyir darah dan basah di lantai dekat pintu. Laras, panggil Raka pelan. Tidak ada jawaban. Hanya suara angin menembus celah dinding. Tiba-tiba dari arah jendela, ia melihat sosok bayangan berdiri di luar. Laras menatap ke dalam dengan mata kosong. Bibirnya bergerak pelan. Tanpa suara, Raka menelan ludah, lalu mendekat ke jendela. Kamu mau apa? Sosok itu tersenyum samar, lalu tanpa peringatan. Tubuhnya seolah menghilang, lenyap di telan kabut. Suara jeritan samar terdengar dari kejauhan. Diikuti tangisan lirih perempuan, Raka berlari keluar. Tapi di luar hanya ada kabut tebal dan bau besi yang kuat di udara. Di tanah, ada jejak kaki basah menuju jalan ke arah bukit. Ia menyorotkan senter mengikuti jejak itu. Tapi jejaknya berhenti tiba-tiba di tengah jalan. Seperti menguap begitu saja, hujan mulai turun lagi. Raka berdiri di bawahnya, tubuhnya menggigil. Ia menatap ke arah bukit di kejauhan, tempat rumah tua itu berdiri. Sekilas, ia melihat cahaya samar di salah satu jendelanya, seperti lilin yang bergetar tertiup angin. Saat ia kembali ke rumah Bu Ranti, Mira sudah bangun panik. Raka, kamu kemana tadi? Aku dengar kamu ngomong sama siapa? Raka terdiam. Aku ketemu seseorang.
Siapa? Laras. Dimas yang baru keluar kamar langsung menatap Raka tajam. Laras? Raka, dia salah satu mayat di ruang bawah tanah itu. Raka menatap mereka berdua. Enggak, dia hidup, aku lihat sendiri. Lo yakin itu orang hidup? Dimas mendekat, suaranya bergetar. Atau lo cuma ngelihat sesuatu yang mau lo lihat? Raka tidak menjawab. Ia hanya menatap senter di tangannya yang kini basah dan berlumuran tanah merah. Entah dari mana asalnya. Malam semakin larut, ketiganya duduk di ruang tamu tanpa bicara. Hanya suara hujan di luar dan petir sesekali yang memecah hening. Raka membuka buku ritual itu lagi, mencari nama Laras. Tapi sesuatu berubah. Nama itu tidak lagi ada di halaman tempat ia menemukannya. Di antara daftar 25 nama, baris tempat nama Laras Weningsari tertulis kini kosong. Raka menatapnya lama, matanya melebar. Nama dia hilang. Mira menatapnya bingung. Apa maksudnya hilang? Namanya nggak ada di daftar, seperti dia dihapus. Dimas berdiri, wajahnya tegang. Berarti satu nama kosong lagi di halaman itu. Raka mengangguk pelan. Iya, 2 halaman kosong sekarang. Mira menelan ludah. Jadi kalau Laras beneran hidup kembali, berarti ada tempat kosong buat korban baru. Tidak ada yang berbicara setelah itu. Di luar petir menyambar keras. Dan sekejap mereka bertiga melihat bayangan seseorang berdiri di jalan depan rumah. Tinggi, diam, menatap lurus ke arah mereka. Saat cahaya petir padam, bayangan itu menghilang. Raka menutup buku perlahan, wajahnya pucat, ia sadar. Tidak hanya Laras yang kembali, sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang belum sepenuhnya terjaga, kini ikut keluar bersama kabut malam. Dan jika Laras benar, waktu mereka tinggal sedikit, sebelum jam 12:07 datang lagi. Dan pintu yang setengah terbuka itu terbuka sepenuhnya. Petir terakhir di langit serandil malam itu seolah menjadi tanda dimulainya sesuatu yang jauh lebih gelap. Setelah bayangan di depan rumah lenyap, ketiganya tidak lagi tidur. Mereka hanya duduk, menunggu pagi dengan mata terbuka, dihantui oleh suara langkah samar di luar, dan ketukan yang tak pernah berhenti di atap rumah. Ketika fajar akhirnya tiba, bukannya membawa ketenangan, justru menghadirkan kekacauan baru. Jalanan desa dipenuhi orang berseragam, polisi, aparat, dan beberapa orang berpakaian sipil dengan emblem lembaga yang tak mereka kenal. Mobil-mobil hitam berderet di jalan utama Serandil, dan pita kuning kembali membentang di setiap sudut. Dimas mengintip dari balik jendela. Kira dari mana datangnya mereka semua? Mira menatap cemas, tadi malam desa ini kayak mati. Sekarang tiba-tiba rame begini. Raka berdiri di depan pintu. Wajahnya dingin. Mereka datang bukan buat nyari kebenaran. Mereka datang buat nutupin semuanya. Raka berusaha keluar dari rumah, tapi 2 polisi menghadangnya di pagar. Maaf sih Pak, desa ini ditutup sementara. Ada penyelidikan khusus, ujar salah satu dengan nada datar. Saya jurnalis, saya punya hak meliput, balas Raka. Menunjukkan kartu identitasnya. Polisi itu hanya menatap sebentar, lalu memasukkannya kembali ke saku. Raka dengan kasar, tidak ada liputan di sini, semua media dilarang masuk. Perintah langsung dari pusat. Dimas menatap Raka tak percaya. Perintah dari pusat? Maksudnya gimana? Raka tidak menjawab, ia hanya menatap ke arah bukit tempat rumah tua itu berdiri. Di sana kini terlihat garis polisi baru, lebih rapat. 2 truk besar dengan logo lembaga pemerintahan parkir di depan. Beberapa orang mengenakan jas pelindung putih keluar masuk rumah itu sambil membawa kontainer logam. Sore itu semua perangkat elektronik mereka disita. Kamera, ponsel, hard drive, bahkan laptop Dimas. Semua dibungkus plastik dan dibawa tanpa penjelasan. Ini bukti penyelidikan, kata salah satu petugas. Tapi itu hasil kerja kami. Itu milik pribadi, bentak Mira. Sekarang bukan lagi milik Anda, Bu. Demi keamanan nasional. Raka tahu kalimat itu bukan alasan hukum. Itu kalimat ancaman yang dibungkus sopan. Malamnya, mereka bertiga duduk dalam keheningan. Mira menatap kosong. Kalau semua bukti kita disita, gimana kita mau nulis berita? Berita itu nggak akan pernah tayang, jawab Raka pelan. Mereka nggak mau dunia tahu. Dimas mengepalkan tangan. Tapi kenapa? Ini tragedi besar. 25 orang mati, Raka. Apa mereka pikir bisa nyembunyiin itu? Raka menatap langit gelap di luar jendela. Mereka nggak nyembunyiin kematian. Mereka nyembunyiin sesuatu yang lebih besar dari itu. Ia lalu membuka buku catatan kecil dari sakunya. Di halaman terakhir, ia menulis kalimat singkat. Kalau aku tidak kembali, jangan biarkan mereka menghapus nama-nama itu. Mira melihatnya menulis, lalu bertanya, untuk siapa itu?
Raka tersenyum samar. Untuk kamu, Mira terdiam, ia tahu. Nada suara Raka malam itu bukan nada biasa. Ada keputusan berat di baliknya. Menjelang tengah malam, Raka mengambil senter, buku ritual, dan kamera kecil cadangan yang berhasil ia sembunyikan dari penyitaan. Dia bersiap-siap di depan pintu. Mira memergokinya. Kamu mau kemana? Ke rumah itu. Sendirian? Mira menahan lengannya. Kamu gila, Raka. Mereka pasang penjagaan di sana. Raka menatapnya dalam. Aku harus menutup pintu itu. Mir, kalau enggak, semuanya akan terus terulang. Laras bilang pintu belum tertutup dan aku rasa, aku tahu cara menutupnya. Mira menggeleng, air mata mengalir di pipinya. Kamu enggak harus jadi pahlawan di cerita ini. Kamu cuma manusia. Raka tersenyum kecil. Iya, tapi seseorang harus berani masuk ke dalam kegelapan kalau mau ada yang keluar dari sana dengan selamat. Ia menepuk bahu Dimas yang diam sejak tadi. Jaga Mira. Kalau aku nggak balik, kasih buku ini ke Suara Kota. Pastikan namanya nggak hilang. Dimas menatapnya dengan rahang mengeras. Lo yakin lo mau ngelakuin ini? Raka menatap ke arah bukit yang samar di kejauhan, dilingkupi kabut malam. Gue harus. Langit malam di Serandil tampak lebih pekat dari biasanya. Awan tebal menutup bulan. Dan hanya cahaya petir jauh di timur yang sesekali memantulkan bayangan rumah tua itu. Raka menyusuri jalan setapak dengan hati-hati. Setiap langkah terasa menembus udara yang berat. Di depan rumah ia melihat dua petugas berjaga, tapi mereka tampak aneh, berdiri tegap tanpa bergerak. Seolah membeku di tempat saat Raka mendekat, ia sadar wajah mereka pucat seperti lilin, malah terbuka tetapi kekosongan. Ia berbisik, mereka bukan penjaga, mereka korban. Ia melangkah masuk ke dalam rumah tanpa rintangan. Bau busuk masih sama seperti pertama kali, campuran tanah basah, darah kering, dan sesuatu yang seperti daging terbakar. Di ruang tamu, jam antik di dinding berdetak cepat, lalu berhenti total begitu Raka melewatinya. Ia menyalakan kamera kecil dan mulai merekam. Ini Raka Santosa, jurnalis dari Suara Kota. Jika rekaman ini ditemukan, berarti aku sudah gagal menutup pintu itu. Langkahnya menurun ke ruang bawah tanah. Tangga kayu berderit, udara semakin dingin. Napasnya terlihat di udara saat tiba di dasar. Cahaya senternya menangkap sesuatu yang membuatnya membeku. Tulisan di dinding berubah. Tulisan-tulisan simbol aneh itu kini membentuk kalimat dalam bahasa Indonesia. Yang menulis nama, harus menuntaskannya. Raka membuka buku ritual, melihat halaman terakhir yang kosong. Tinta darah di halaman sebelumnya tampak baru, seolah baru ditulis malam itu. Ia tahu apa artinya. Jika pintu ingin tertutup, nama terakhir harus ditulis. Tangannya gemetar. Pena tua yang ia temukan di meja altar seolah menunggu di sana untuknya. Ia mengambilnya perlahan. Kalau ini satu-satunya cara. Khasmamnya si sembestumometer sempat menuluin. Suara telangkah terdengar dari atas, berat, lambat, tapi pasti. Lalu bisikan-bisikan itu kembali, lebih jelas dari sebelumnya. Tulis namamu. Kau sudah membuka pintu. Kau korban ke-26. Raka memejamkan mata, berusaha menahan gemetar. Tidak, aku bukan korban. Aku penutupnya. Ia menulis sesuatu di halaman terakhir, bukan namanya, tapi kalimat lain. Tidak akan ada korban ke-26. Saat tinta menyentuh kertas, udara di sekelilingnya bergetar, dinding bergetar seperti gempa, dan jeritan-jeritan menggema dari seluruh penjuru ruangan. Cahaya putih menyilaukan muncul dari celah di lantai, lalu semua menjadi gelap. Beberapa jam kemudian, aparat menemukan rumah itu kosong, tidak ada tanda perlawanan, tapi juga tidak ada Raka. Semua peralatan yang disita dari rumah Bu Ranti terbakar di gudang pos jaga. Tidak ada bukti yang tersisa, seolah semua lenyap dalam satu malam. Di kantor Suara Kota, Mira menerima pesan singkat di ponselnya. Tidak ada nomor pengirim, hanya satu kalimat. Kalau aku tidak kembali, jangan biarkan mereka menghapus nama-nama itu. Ia menatap layar lama sekali, lalu menutup matanya sambil berbisik, aku janji Raka. Dari jauh di monitor kantor pusat kepolisian, rekaman terakhir dari kamera Raka diputar ulang diam-diam oleh seseorang berseragam. Rekaman itu berhenti di detik terakhir, tepat sebelum cahaya menyilaukan muncul. Dalam bingkai terakhir, terlihat tangan Raka menulis satu baris. Kebenaran tidak bisa dihapus. Dan setelah itu, layar gelap. Raka membuka matanya perlahan, dunia di sekelilingnya tampak berubah. Ruang bawah tanah itu masih sama, tapi tidak benar-benar sama. Dindingnya kini meneteskan air hitam seperti darah. Udara bergetar lembab, dan setiap tarikan napas terasa seperti menghirup abu. Tidak ada lagi bunyi jangkrik, tidak ada suara angin dari luar.
hanya keheningan yang padat dan berdenyut, seperti dunia berhenti bernapas bersamanya. Ia menatap sekeliling mencoba menenangkan diri. Ini masih di rumah itu, kan? Gumamnya pelan. Tapi gema suaranya justru terdengar seperti bisikan orang lain dari sudut ruangan. Raka menyalakan kamera kecil di tangannya, tapi layar hanya menampilkan gambar dirinya sendiri. Berdiri di tengah ruangan, menatap lurus ke kamera dengan mata kosong. Padahal ia tahu ia memegang kamera itu. Tidak, ini tidak mungkin. Ia memutar tubuhnya mencari pantulan lain. Namun sosok di layar itu tetap menatap balik, lalu tersenyum. Senyum yang bukan miliknya. Tiba-tiba terdengar suara berat berderak dari langit-langit, seperti papan kayu patah. Dari atas, debu jatuh perlahan bersama aroma busuk yang makin pekat. Lalu sesuatu mulai muncul dari kegelapan. Satu persatu, tangan-tangan pucat menjulur dari balik dinding. Dari lantai, dari langit-langit, jari-jari kurus itu bergerak pelan, seolah mencari sesuatu di udara. Raka mundur, tubuhnya gemetar. Siapa kalian? Suaranya bergetar dan kemudian suara itu datang. Kami adalah nama-nama yang kau baca. Kami adalah yang kau hidupkan kembali. Kami yang tak sempat pulang. Raka menatap ke arah suara itu. Dari kegelapan, 25 sosok perlahan muncul. Tubuh-tubuh mereka membusuk. Wajah mereka berganti-ganti di setiap kedipan mata. Kadang seperti manusia biasa, kadang seperti mayat yang sudah lama dikubur. Di tengah mereka muncul sosok Laras. Ia tampak sama seperti sebelumnya, tapi matanya kini hitam seluruhnya tanpa pupil. Mas Raka. Suaranya lembut, tapi menggema seperti datang dari dua arah. Pintu belum tertutup. Raka menelan ludah. Aku menulis di buku itu. Aku menolak korban ke-26. Itu seharusnya menutupnya. Laras tersenyum muram. Tidak bisa. Pintu yang dibuka dengan nyawa hanya bisa ditutup dengan nyawa. Nyawa siapa? Yang membuka, bisikan lain bergema bersamaan menutupi suaranya sendiri. Kau yang membaca. Kau yang memanggil. Kau yang membuka. Raka menatap buku ritual di tangannya. Halaman terakhir kini menampilkan sesuatu yang baru. Bukan kalimatnya sendiri, tapi satu baris yang berubah menjadi tulisan darah. Korban ke-26, Raka Santosa. Tangannya bergetar. Tidak, aku tidak menulis ini. Aku tidak. Namun sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, semua cahaya padam. Ruang bawah tanah tenggelam dalam kegelapan sempurna, seperti seluruh dunia dimatikan. Lalu ada satu demi satu si arwah-arwah itu mendekat. Mereka tidak berjalan. Mereka meluncur di udara, wajah mereka menunduk. Tangan-tangan mereka menyentuh tanah tanpa suara. Setiap kali mereka mendekat, suhu ruangan turun drastis. Napas Raka berubah menjadi uap beku. Laras berdiri paling depan. Kamu yang membuka pintu, Mas Raka. Sekarang, kamu yang harus menutupnya. Raka menatap sekeliling putus asa. Kalau aku mati di sini, semuanya akan selesai. Laras menunduk pelan. Tidak ada yang benar-benar selesai. Tapi dunia mereka dan dunia kita akan terpisah lagi. Tidak akan ada lagi yang dipanggil. Raka memandang ke dinding. Di sana, simbol-simbol sekte mulai menyala merah, berputar seperti roda api. Dari tengah ruangan, muncul celah menganga di lantai, memancarkan cahaya putih yang menyilaukan. Angin dingin menyedot kuat ke arah celah itu, membuat benda-benda di sekitarnya berterbangan. Raka berusaha menahan diri agar tidak tersedot, tapi buku ritual di tangannya tiba-tiba terbuka sendiri. Lembar-lembar kertasnya berterbangan seperti sayap gagak. Dari dalam buku itu, keluar sosok-sosok arwah lain yang belum pernah ia lihat. Mereka menjerit tanpa suara, wajah mereka hancur, mata mereka kosong. Berhenti! Raka berteriak, tapi suara arwah-arwah itu lebih kuat. Tutup pintu. Korban ke-26 harus jatuh. Tiba-tiba tangan Laras menyentuh dada Raka. Sentuhannya dingin seperti besi. Tidak ada jalan lain, katanya. Kamu harus menulis nama itu. Dengan darahmu sendiri. Raka menatap pena tua di lantai. Pena yang sama yang ia gunakan sebelumnya. Ia tahu itu satu-satunya cara. Tapi dalam pikirannya wajah Mira dan Dimas muncul. Mereka butuh kebenaran, gumamnya. Kalau aku mati di sini, siapa yang akan menceritakannya? Laras menatapnya lembut. Kadang, satu kebenaran harus dikubur, supaya dunia tetap hidup. Raka perlahan mengambil pena itu. Tangannya gemetar saat ia menusukkannya ke telapak tangannya sendiri. Darah menetes ke lantai, dan simbol di dinding bergetar keras. Dengan tangan berdarah, ia menulis namanya di udara. Setiap huruf bercahaya merah, lalu menghilang satu persatu. Begitu huruf terakhir selesai,
Ruangan itu meledak dalam cahaya putih menyilaukan, suara jeritan arwah-arwah bercampur dengan suara pecahan kaca. Kayu dan logam, Raka merasa tubuhnya terangkat, melayang di tengah pusaran cahaya, lalu semuanya berhenti. Ketika ia membuka matanya, dunia terasa sunyi sekali. Ia masih berada di ruang bawah tanah, tapi bersih, terang, dan tanpa bau busuk. Dinding yang tadi penuh darah kini kosong. Buku ritual tergeletak di lantai, halamannya hangus. Ia menatap tangannya. Tidak ada luka, tapi jari-jarinya dingin seperti batu. Ia berjalan ke tangga, keluar dari rumah itu. Langit di atas serandil berwarna abu-abu, dan kabut pelan menari di udara. Tapi tidak ada suara apapun. Tidak burung, tidak bak angin, tidak kehidupan. Saat ia melangkah ke halaman depan, ia melihat tubuhnya sendiri tergeletak di tanah, pucat dan kaku, dengan pena tua masih tergenggam di tangan. Matanya sendiri terbuka, menatap kosong ke langit. Raka berdiri di atasnya, membeku. Jadi ini, akhirnya, dari belakang terdengar suara Laras pelan. Kamu sudah menutup pintu, Mas. Dunia mereka aman, tapi kamu tahu, setiap pintu yang tertutup, ada yang harus tinggal di baliknya. Raka menatapnya ke aku. Laras mengangguk pelan. Kamu korban kedua U6. Raka menatap ke arah rumah yang perlahan tertutup kabut. Ia tersenyum samar. Mungkin memang begitu. Angin berhembus lembut, membawa bisikan terakhir dari arwah-arwah yang kini tenang. Terima kasih. Yang membuka telah menutup. Cahaya putih menyelimuti Raka, dan tubuhnya perlahan menghilang bersama kabut. Di tanah, hanya tersisa buku ritual yang terbuka di halaman terakhir, kini kosong, tanpa satu pun tulisan. Namun jika seseorang melihat lebih dekat, di pojok bawah halaman itu tertulis samar dalam goresan darah kering. Korban ke-26, dia yang menulis kebenaran. Ia membacanya berkali-kali di layar laptopnya. Menatap gambar kabur yang diambil dari hasil tangkapan foto polisi sebelum rumah tua itu akhirnya dibongkar dan disegel. Tak ada yang tahu bagaimana buku itu sampai ke tangannya. Hanya sebuah paket misterius tanpa nama pengirim. Tiba di meja redaksi 3 bulan setelah hilangnya Raka di Serandil. Mira menatap amplop kusam itu lagi. Tak ada alamat pengirim. Hanya cap pos kabur bertuliskan tanggal 3 bulan setelah malam terakhir Raka terekam. Di dalamnya selain foto buku ada satu flash disk kecil berwarna hitam dengan label tulisan tangan. Untukmu, Mira. Tangannya gemetar saat menancapkan flash disk itu ke laptop. Folder di dalamnya hanya berisi satu file video tanpa nama. Format MP4 berdurasi 17 menit 42 detik. Judul otomatis yang muncul, VI2 nomor 6. Mungkin tanggal. Mungkin kebetulan, tapi Mira langsung tahu angka itu bukan acak. 20 Sam yang menekan tombol play. Layar gelap selama beberapa detik, lalu muncul wajah Raka pucat dengan mata cekung di dalam ruangan yang tampak lembab dan berdebu, ruang bawah tanah rumah tua Serandil. Cahaya dari senter menyorot wajahnya setengah, mendisimbukan bayangan menyeramkan di dinding belakang. Kalau video ini sampai padamu, berarti aku tidak keluar dari sini, kata Raka pelan. Nafasnya berat, ia menatap kamera seolah menatap langsung ke Mira. Polisi akan menutup kasus ini. Media tidak akan bisa menayangkannya. Tapi tangkap benar ini harus kau simpan, Mira. Jangan biarkan mereka menghapus nama-nama itu. Ia berhenti sejenak, seperti mendengar sesuatu di luar kamera. Suara bisikan samar terdengar, tak jelas dari mana asalnya. Raka melanjutkan dengan suara bergetar. Aku pikir aku bisa menutup pintu itu tanpa korban. Tapi aku salah, tidak ada cara lain jika kau menonton ini. Ingatlah, kebenaran bukan untuk ditemukan, tapi untuk dikubur. Tepat setelah kalimat itu, layar video bergetar hebat, disertai suara seperti ribuan napas ditarik bersamaan. Gambar menjadi kabur, lalu tiba-tiba membeku. Frame terakhir menampilkan Raka yang menatap lurus ke kamera, dengan bayangan puluhan sosok samar di belakangnya. Mira membeku di tempat, ia memundurkan video, memperlambatnya frame demi frame. Di detik terakhir, tepat sebelum gambar berhenti, terlihat sebuah tangan pucat menyentuh bahu Raka dari belakang. Dan setelahnya, layar hanya hitam. Keesokan harinya, Mira membawa rekaman itu ke kantor polisi. Namun begitu sampai di sana, ia mendapati bahwa berkas kasus Serandil sudah ditutup permanen. Petugas mengatakan, tidak ada catatan desa bernama Serandil di peta administratif manapun. Mungkin Anda salah nama. Mira menatap mereka dengan wajah tak percaya. Bagaimana bisa? Ada laporan, ada saksi, bahkan, maaf, data itu tidak pernah ada. Ia keluar dari kantor itu dengan tangan gemetar. Di parkiran dia membuka ponselnya, mencoba mencari desa Serandil di Google Maps.
Tidak ada hasil. Peta hanya menampilkan hutan luas tanpa nama, tanpa jalan, tanpa penanda. Dalam beberapa hari berikutnya, semua berita tentang Serandil yang pernah dimuat di situs media tempat Raka bekerja menghilang satu persatu, arsip hilang, tautan rusak, dan bahkan salinan cadangan redaksi ikut lenyap dari server pusat, seolah desa itu dan semua kejadian mengerikan di dalamnya tidak pernah ada. Namun seminggu kemudian, sesuatu terjadi. Pukul 2 dini hari, Mira mendapat notifikasi dari kanal Berita Malam 24, kanal YouTube tempat mereka dulu menayangkan liputan Raka. Sebuah video baru diunggah, judulnya Rekaman Terakhir Raka Santosa, Korban ke-26. Mira langsung membuka video itu. Tapi begitu masuk, kanalnya sudah dihapus. Yang aneh, 1 jam kemudian video yang sama muncul di akun lain dengan nama pengunggah berbeda. Setiap kali dihapus, video itu kembali muncul di tempat lain dengan kualitas yang semakin jernih. Dan yang paling mengerikan, di versi terbaru, jumlah sosok di belakang Raka bertambah. Mula-mula 25 seperti sebelumnya, tapi minggu berikutnya menjadi 26. Seminggu setelah itu, 27. Orang-orang di forum-forum internet mulai membicarakannya. Beberapa mengaku mengenali wajah-wajah di belakang Raka. Ada yang bilang mereka teman sekolah, jurnalis lokal, bahkan polisi yang dulu mengusut kasus itu. Namun setiap orang yang mengaku tahu lebih jauh menghilang. Akun mereka tiba-tiba nonaktif, postingan mereka dihapus, dan tak ada jejak digital yang tersisa. Mira tak bisa tidur berminggu-minggu. Ia terus menonton ulang video itu, mencoba mencari petunjuk apa yang sebenarnya terjadi pada Raka. Namun di versi keempat video yang muncul, entah siapa yang mengeditnya, sesuatu berubah lagi. Di detik terakhir sebelum layar membeku, Raka tiba-tiba menoleh ke arah kamera. Tapi kali ini seri matanya bergerak seperti sadar akan sesuatu, dan bibirnya bergerak meski tanpa suara. Mira memperbesar frame itu dan membaca gerakan bibirnya perlahan. Kau berikutnya, ia menjatuhkan laptopnya ke lantai. Tubuhnya gemetar. Di layar yang retak, video berhenti pada gambar Raka yang menatap langsung ke arahnya, dan di belakangnya, kini ada 28 sosok. Seminggu kemudian, salah satu rekan jurnalis menemukan meja kerja Mira kosong. Laptopnya menyala. Dengan layar menampilkan folder baru bernama Feed Dwi Tal Sinunatu MP4. Di dalamnya, rekaman berdurasi 10 menit, tidak ada suara. Hanya gambar Mira duduk di ruang redaksi, menatap lurus ke kamera dengan mata kosong. Di belakangnya, dalam bayangan kaca jendela, terlihat deretan sosok gelap berdiri diam, seolah menunggu. File itu hanya bertahan di server selama beberapa jam sebelum hilang tanpa jejak. Namun sejak malam itu, video yang sama mulai beredar di berbagai platform. TikTok, Reddit, Telegram, selalu dengan nama akun berbeda. Selalu muncul setelah tengah malam, dan setiap versi baru yang muncul, jumlah sosok di latar belakang bertambah 1. Kini, setelah bertahun-tahun berlalu, angka terakhir yang dilaporkan orang-orang yang berani menonton hingga akhir adalah 31. Tidak ada yang tahu siapa yang mengunggahnya, atau dari mana file itu berasal. Beberapa menyebutnya kutukan Serandil, yang akan terus bertambah setiap kali seseorang mencoba menyebarkan kebenaran. Di ruangan arsip redaksi yang kini kosong, layar monitor lama tiba-tiba menyala sendiri. Video terakhir Raka muncul lagi. Ia masih berdiri di tempat yang sama, dengan cahaya senter setengah wajah. Tapi kali ini, sebelum video berakhir, ia berbisik pelan. Suaranya nyaris tenggelam oleh statis. Kebenaran bukan untuk ditemukan, tapi untuk dikubur bersama yang melihatnya. Lalu layar padam, dan di pantulan monitor yang gelap itu, satu sosok baru muncul berdiri di belakang kursi kosong, menatap lurus ke arah penonton.